Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjabarkan dari rencana pelaksanaan pembelajaran fikih dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam PAI Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Nama Ahmad Wahyudin, NIM 2021 09 14 016 dari Prodi PAI Matkul Desain Perangkat PAI dari semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Ali Imron Wahid SPD MPD. Kompetensi inti menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di dalam dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar menghayati nilai-nilai dan sholat sunnah rawatib, membiasakan perilaku rajin ibadah sebagai implementasi dan pemahaman terhadap ketentuan sunnah rawatib, memahami ketentuan sholat sunnah rawatib, mempraktikkan tata cara sholat rawatib. Indikator menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib, menyebutkan jenis sholat sunnah rawatib dan bilangan rakaatnya, menyebutkan hikmah sholat sunnah rawatib, melafalkan niat sholat sunnah rawatib, mempraktikkan sholat sunnah rawatib. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib, menyebutkan sholat sunnah rawatib dan bilangan rakaatnya, melafalkan niat sholat sunnah rawatib, menyebutkan hikmah sholat sunnah rawatib, dan mempraktikkan sholat sunnah rawatib. Materi pembelajaran. Ketentuan sholat sunnah rawatib. Fikih buku siswa halaman 3. 1. Pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5, dikerjakan sebelum mengerjakan sholat sunnah fardu atau sesudahnya. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qabliyah, sedangkan yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut sunnah ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. 2. Jenis sholat sunnah rawatib dan bilang rakaatnya. Sholat sunnah rawatib dan 2 macam, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. B. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan, kurang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Bilangan rakaat sholat sunnah rawatib muakkad dan rawatib ghairu muakkad adalah sebagai berikut. Sholat sunnah rawatib muakkad: 1. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 5. 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah ghairu muakkad: 1. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 4 rakaat sesudah zuhur, 3 4 rakaat sebelum asar, 4 2 rakaat sebelum maghrib, dan 5 2 rakaat sebelum isya. 3. Nilai sholat sunnah rawatib. Berikut ini lafadznya sunnah rawatib muakkad yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan, yaitu sebagai berikut, dan bisa dibaca sendiri dan dipahami sendiri untuk lafalnya dan artinya. Oke, dan saya lanjut untuk B. Keutamaan sholat sunnah rawatib. Anak-anak
setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti memiliki keutamaan. Kamu bisa mendapatkan keutamaan itu jika kamu laksanakannya. Beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib antara lain menyempurnakan pahala sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan pahala dan menutupi kekurangan yang mungkin ada pada sholat fardu yang kita kerjakan. 2. Dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khafa du'a arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i ba'daha kharramahu wa 'alan nar. Artinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan dari neraka. Di riwayat Tirmizi. 3. Mendatangkan banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Artinya 2 rakaat sesudah sunnah fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. 4. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu amra ashalla qabla al-'asri arba'atina. Allah memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Umar. C. Praktik sholat sunnah rawatib. Melaksanakan sholat sunnah rawatib sebaiknya dibiasakan setiap hari sejak kecil supaya menjadi kebiasaan yang baik dalam hidup kita dan terbiasa melakukan hal-hal yang sunnah. Gerakan dan membaca sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu kecuali bacaan niatnya. Adapun tata cara mengerjakan adalah sebagai berikut. 1. Niat sesuai dengan waktunya, qabliyah atau ba'diyah. 2. Takbiratul ihram dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca sunnah pendek pada umumnya pada rakaat pertama, membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud yang kedua, kemudian berdiri melanjutkan rakaat kedua. Rakaat yang kedua caranya sama dengan rakaat pertama. Setelah sujud kedua dilanjutkan dengan tasyahud akhir, kemudian salam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid, sendiri-sendiri. 2. Bacaan sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan. 3. Sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sebelum iqamat. 4. Tempat melaksanakan sholat sunnah rawatib sebaiknya bergeser sedikit dan dari tempat sholat fardu. Oke, demikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.